Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertama kali ini Bu Guru akan melanjutkan bab yang kedua yang sudah kita bahas kemarin tentang koordinat kartesius. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian kuadran, dan memahami posisi titik terhadap titik tertentu atau titik AB. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang indikator yang ke nomor 4 dan 5, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan aplikasi sistem koordinat kartesius. Oke, kita lihat untuk nomor 4. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama atau A, posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Yang kedua, posisi garis sejajar sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Dan yang ketiga, posisi garis tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada diagram kartesius ada dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pada masing-masing sumbu ada bilangan-bilangannya, di mana yang ke arah kanan sumbu X adalah nilai positif, yang ke kiri negatif, yang ke atas sumbu Y positif, yang ke bawah adalah negatif. Kemudian ordinat akan digambarkan dengan dua buah bilangan berurutan atau berpasangan, bisa bilangan dengan bilangan atau juga bisa bilangan dengan huruf. Untuk bilangan-bilangan yang berada pada sumbu X disebut dengan absis. Kamu lihat di situ untuk yang bilangan dan sumbu X itu mulai dari titik 1 negatif, positif ke kanan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ke arah kiri negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian bilangan-bilangan yang berada pada sumbu Y disebut ordinat. Kamu lihat di situ ada dua buah titik sebagai contoh, yaitu titik A dengan ordinat 5,4. Coba absisnya berapa? Ya, 5, ordinatnya 4. Titik B dan ordinat negatif 3,-5. Absisnya adalah negatif 3, ordinatnya adalah negatif 5. Jadi X sebagai absis, Y-nya sebagai ordinat. Posisi garis sejajar sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Kamu lihat pada gambar, perhatikan semuanya. Ada 4 buah garis yang letaknya sejajar atau jejeran ataupun berdampingan dengan sumbu X, yaitu ada garis A, kemudian garis B, garis C, dan garis D. Kalian lihat pada garis B sebagai contoh. Di sini tampak bahwa pada garis B itu jika kita ambil titik-titik, ada titik A, titik B, titik C, titik D, E, F. Itu yang ke arah kanan. Baik yang X, Y-nya positif. Kemudian ke kiri ada titik G, H, I, J, K, L. Di mana pada bilangan tadi X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Untuk garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y, kamu lihat di situ, kalian lihat semuanya. Nilai X-nya berubah. X-nya berubah karena bergeser ke kanan, yang positif. Demikian juga yang kiri juga X-nya berubah, makin ke kiri nilainya semakin kecil.
Kemudian perhatikan untuk nilai Y-nya. Bagaimana Y-nya? Pasangan koordinat untuk A 1,2, yang B 2,2, yang C 3,2. Yang sebelah kiri sumbu Y, kamu lihat. X-nya negatif 1, Y-nya 2. H-nya negatif 2, X-nya negatif 2, Y-nya 2. Titik I, ordinat I, X-nya negatif 3, Y-nya 2. Sehingga tampak bahwa pada titik-titik garis yang sejajar dengan sumbu X, itu akan memiliki nilai X-nya berubah, Y-nya tetap. Atau garis yang sejajar dengan sumbu X, nilai Y tetap. Yang kedua, posisi garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Ya, kita ambil contoh juga misalnya ada 4 buah garis, yaitu garis A, garis B, dan garis CD. Ini juga sama. 4 buah garis ini kedudukannya sejajar dengan sumbu Y, jejeran, berdampingan. Untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y, itu akan memiliki nilai X yang tetap. Ya, perhatikan titik A misalnya. Titik A di sini. Titik A itu adalah titik yang diambil dari garis A yang sejajar dengan sumbu Y. Dari titik A, titik B, C, D, E. Perhatikan di situ bahwa pada garis yang sejajar sumbu Y itu X-nya tetap. Perhatikan, titik A. Titik koordinatnya 5,3. Titik B, koordinatnya 5,2. Titik C, koordinatnya 5,1. Titik D, koordinatnya 5, negatif 1. Titik E, 5, negatif 2. Sehingga tampak bahwa untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X, maka nilai X-nya tetap. Yang berubah adalah nilai Y-nya. Demikian juga untuk yang garis C sama. Misalkan titik koordinat ada F, G, H, I, J. Sama, perhatikan di situ. Nilai X-nya berapa? Ya, tetap kan? Negatif 2. Yang berubah nilai apanya? Nilai Y-nya. Berikutnya, yang ketiga, yaitu posisi garis tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita misalkan ada 2 buah garis, yaitu garis A dan garis B. Kamu lihat, garis A ini tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Dan juga tidak tegak lurus dengan sumbu X dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Demikian juga dengan garis B. Kalian lihat bahwa pada garis A dan B ini masing-masing akan memotong di sumbu X dan memotong di sumbu Y. Ya, jadi garis yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan Y, dia akan memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Untuk garis A, perhatikan. Garis A di sini akan memotong di sumbu X. Pada titik berapa? Ya, tampak di situ, yaitu pada titik 3,0. Titik B memotong di titik berapa? Titik B memotong sumbu X pada titik koordinat negatif 3,0. Kemudian kedua garis tadi akan saling
bertemu ataupun berpotongan di sumbu Y, yaitu pada koordinat 0,3. Indikator yang kelima, yaitu aplikasi sistem koordinat Kartesius. Kita tahu bahwa untuk menggambarkan koordinat Kartesius itu bisa berupa dua buah bilangan ataupun satu bilangan dipasangkan dengan huruf. Ya, perhatikan di sini kita misalkan di sini merupakan aplikasi ataupun penggunaan bidang Kartesius, walaupun tidak digambarkan sebagai sumbu X dan sumbu Y. Tapi harus ingat bahwa pada gambar ini merupakan gambar yang menggunakan aplikasi koordinat Kartesius. Ada huruf atau abjad A, B, C, D, E. Karena mendatar, kita gambarkan sebagai sumbu X. Ya. Kemudian ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Kita misalkan atau kita gambarkan sebagai sumbu Y. Maka dari gambar ini kita juga bisa memberikan pasangan-pasangan antara abjad dengan angka sesuai dengan benda-benda yang berada pada titik-titik koordinat tersebut. Kamu lihat untuk yang pertama, penggaris. Ya, penggaris itu berada pada titik koordinat berapa? Ya, misalkan itu nanti yang mendatarkan X. X-nya berapa? 0. Maaf, X-nya itu A. Kemudian Y-nya adalah 3. Sehingga di sini penggaris itu koordinatnya atau titik pada penggaris itu koordinatnya adalah A, 3. Pada kamera, kamu lihat yang kamera. Kalian lihat kamera, perhatikan. Kamera. Ya, kamera itu apa pasangannya? Ya, betul. B, 2. Ya, B, 2. Berikutnya, yang buku. Yuk, buku lihat. Apa pasangannya? C dengan 4. Sehingga C sebagai absisnya, 4 sebagai ordinat. Kemudian pensil. Pasangannya atau ordinatnya adalah berapa? D, 3. Kemudian pulpen. E, 2. Kemudian smartphone E, 5. Nah, di sini banyak sekali penggunaan aplikasi sistem koordinat Kartesius. Misalnya pada pembuatan peta, ada garis bujur dan ada garis lintang. Garis lintang itu sebagai sumbu X-nya, bujurnya adalah Y. Kemudian sebagai pembuatan denah tempat tinggal ataupun denah perumahan ataupun denah pada tempat-tempat wisata ataupun undangan-undangan, sehingga orang yang belum tahu tempat dengan melihat denah, dia bisa menemukan tempat yang dituju. Paham ya? Silahkan belum paham, silahkan diulang lagi, dipelajari lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.